Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita diberi kesehatan bisa berkumpul di ruangan yang sangat keren ini karena ada layarnya yang besar ya. Hari ini kita akan bersama-sama belajar ya. Artinya saya berdiri di depan ini bukan sebagai narasumber, cuma sebagai orang yang akan membantu teman-teman sekalian untuk sama-sama belajar. Sebelum mulai tadi saya mau koreksi dulu untuk materinya itu bukan membelah CP gitu ya. Karena kurang komunikasi kemarin dengan pengurus. Jadi materinya hari ini itu tentang pendidikan yang refleksi, pendidikan yang berpihak kepada murid. Nah, ini yang akan kita sama-sama belajar nanti adalah praktik baik tentang refleksi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, kata-kata berpusat pada peserta didik ini sudah tidak asing lagi tentunya di telinga para kita guru-guru ya. Setelah kurikulum Merdeka diluncurkan dari pusatnya sana, kata-kata pendidikan yang berpusat pada murid ini muncul di media-media sosial. Seperti apa sih pembelajaran yang berpusat pada murid seperti itu. Nah, hari ini kita akan coba refleksi untuk pembelajaran berpusat pada murid ini kalau di PJOK itu seperti apa gambarannya atau caranya seperti itu. Jadi karena ini refleksi, artinya saya akan mengajak teman-teman sekalian itu untuk mundur ke belakang, untuk sejenak itu merenung atau mengingat kembali ini apa-apa saja yang sudah kita lakukan tentang pembelajaran berpihak pada murid di sekolah. Nah, ini ada salah satu pertanyaan pemantiknya. Apakah praktik pembelajaran PJOK di sekolah Bapak Ibu sudah berpusat pada peserta didik? Apa yang menandakannya? Di pertanyaannya tadi Pak Koko menuliskan ya, ditempel. Kalau saya kayaknya mau mendengar langsung gitu dari pendapat teman-teman nih apa yang sudah terjadi di sekolah. Teman-teman jangan takut atau jangan minder gitu untuk menyampaikan apa yang sudah terjadi di sekolahnya. Jadi kalaunya itu di sekolah itu belum berpihak pada murid ya, hari ini kita sama-sama belajar bagaimana caranya. Atau kalaunya pendidikan pembelajarannya sudah berpihak pada murid, ayo dibagi ke teman-teman yang lain supaya kita semua KKG Longkali ini sudah setidaknya tahulah bahwa pendidikan berpihak pada murid itu seperti apa. Walaupun saya yakin semuanya pasti sudah tahu semua seperti itu. Supaya lebih adil, saya akan acak namanya, nanti namanya yang muncul harus berbicara seperti ya tentang pertanyaan pemantik ini. Setuju sampai situ? Ya. Kita acak namanya, kalau muncul silakan berbicara tentang pertanyaan ini. Ini ya nama-namanya ya. Nama-namanya sudah ada di sini. Saya akan acak. Jadi ngomong. Jangan takut ya, jangan takut minder atau apa gitu ya. Sama-sama belajar. Harus berani. Untuk yang pertama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Akhirnya tuan rumah yang harus memulai refleksi kita pada pagi hari ini. Silakan Pak Olis. Ini pertanyaannya, apakah praktik pembelajaran PJOK di sekolah Pak Olis ini sudah berpusat pada peserta didik? Kalau sudah, apa sih yang menandakan bahwa pembelajaran Pak Olis ini sudah berpusat pada peserta didik? Mau duduk apa berdiri? Silakan. Ya boleh, silakan Kak. Kak lagi. Pak Olis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah berpusat pada peserta didik atau belum itu,
karena saya juga belum pernah ikut pelatihan seperti Pak Rizky atau Pak Koko. Jadi saya itu belum begitu memahami ini. Apakah saya ini sudah seperti yang dimaksud ini? Nah, mungkin setelah apa yang diberikan nanti sama Pak Rizky, mungkin saya akan memahami sama pembelajaran. Oh, ternyata mungkin ada yang sudah berpusat, mungkin ada yang belum, mungkin sama sekali itu lepas semua daripada apa yang dimaksud di sini. Mungkin nanti saya akan bisa menjawabnya itu. Terima kasih. Ini tepuk tangan dulu untuk Pak Holis. Ya, jadi Pak Holis nih suka merendah gitu ya orangnya. Jadi seakan-akan belum berpihak pada murid. PJOK ini sebenarnya sebelum kurikulum Merdeka itu sudah berpihak pada murid, teman-teman. Artinya PJOK itu adalah salah satu mata pelajaran tuh yang selalu ditunggu-tunggu oleh muridnya gitu ya. Jadi kalau zaman kita sekolah aja, kalau sudah giliran olahraga, datang ke sekolah itu sangat bersemangat. Terima kasih Pak Holis, itu salah satu refleksi dari Pak Holis. Kita cari dua lagi kayaknya nih. Supaya seru ya, 3 lah, minimal 3 yang berbicara. Ya, juara 2-nya adalah Bu Mas Naini. Masih diam nih. Manasan dulu. Berapa kali goncang Pak Rizky? 3 cukup. Jangan dikira Anda dapat amplop. Ya, Bu Mas Naini, sama pertanyaannya sama Pak Holis. Apakah pembelajaran PJOK di sekolah ibu ini sudah berpusat pada murid? Kalau sudah, apa yang menentukannya? Jelas kalau Bu Mas Naini. Pikiran seseorang itu mempengaruhi. Ya. Kalau Pak Holis jelaskan tadi, saya juga belum yakin apakah sudah berpusat pada peserta didik atau belum. Tapi kalau misalnya yang dimaksud berpusat pada peserta didik adalah memberikan pengajaran, bukan hanya kita yang mengatur sebagai guru harus begini, tapi peserta didik bisa memberikan atau mengeluarkan ekspresinya gitu, kreativitasnya, bahwa misalnya berjalan, misalnya mau berjalan begini. Berarti itu sudah termasuk. Kalau saya di sekolah, saya menjelaskan dulu misalnya berjalan poli, passing bawah berpasangan, tapi anak-anak sudah bosan itu, ya. Karena sudah pintar, maunya langsung yang lebih menantang dia. Saya belum tahu apakah itu sudah berpusat. Luar biasa. Sangat modern sekali ya. Jadi pendidikan di sekolahnya Bu Mas Naini itu untuk suara murid itu diperhatikan. Murid maunya apa, diikuti alurnya ya. Terima kasih Bu Mas Naini. Nanti kita akan jawab dengan slide yang berikutnya. Apakah pembelajaran yang dilakukan muridnya itu sudah berpihak pada murid atau belum? Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Kenapa sih pembelajaran itu harus berpusat kepada murid? Kenapa ya kita PJOK ya seperti dulu-dulu aja gitu. Nah, nggak usah lah kita berpusat-pusat pada murid. Nah, yang pertama memang tuntutan kurikulum modern sekarang ini telah menyepakati dengan lugas bahwa peserta didik harus merasa terlibat di dalam pembelajaran dengan diberikan tanggung jawab atas rencana, proses, dan hasil belajarnya. Ya, di sini ada beberapa poin pentingnya ya teman-teman untuk di sini. Ada yang pertama poinnya ada ini, kurikulum modern. Nah nih, kurikulum modern. Seperti Pak Saripudin bilang, dulu PJOK itu identik dengan hal-hal yang berbau kemiliteran, otoriter ya. Terus guru olahraga tuh harus berteriak sana kemari teriak-teriak dengan lugas seperti itu. Artinya barisan tuh harus bersap, semuanya rapi, harus serentak jalannya, harus pembelajaran hari ini harus sesuai dengan apa yang guru mau gitu. Itu adalah kurikulum tradisional.
Sekarang kita membahas tentang kurikulum modern. Di kurikulum modern, peserta didik itu harus terlibat aktif nih, terlibat di sini. Terlibat di sini bukan hanya terlibat di dalam pembelajaran, kita harus bisa melibatkan peserta didik ini untuk bisa melakukan proses pembelajaran, mereka ada di dalamnya gitu. Yang menentukan pembelajaran, mereka ada di dalamnya. Yang menentukan proses pembelajaran, suara mereka bisa didengar. Yang menentukan, bahkan menentukan evaluasi, penilaian, mereka juga harus terlibat di dalamnya. Jadi tidak semuanya tuh tidak terkomando kepada kita, tetapi sudah harus melibatkan mereka. Nah, di sini juga ada tanggung jawab. Nah, di sini dengan pelibatan mereka tadi kita mengharapkan murid itu bisa bertanggung jawab dengan pembelajaran yang mereka laksanakan. Bukan hanya sekedar mereka menghadap gurunya terus itu belajar sampai situ setelah itu selesai, tidak. Di slide berikutnya akan tampak lebih menarik lagi ya dari yang ini. Nah, di sini dikatakan memberikan peran aktif. Bagaimana cara melibatkan murid dalam pembelajaran? Ya, itu salah satu pertanyaan pemantiknya. Bagaimana cara melibatkan murid dalam pembelajaran? Tentu dalam melibatkan murid dalam pembelajaran tadi adalah memberi kesempatan mereka untuk aktif ya di dalam pembelajaran tadi. Bukan hanya aktif bergerak, tapi juga aktif dalam memberikan masukan tentang perencanaan RPP itu ya teman-teman. Di dalam kurikulum ini anak-anak itu harus diberikan kesempatan untuk memberikan suaranya. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Minggu depan kita mau belajar bola voli. Hari ini sebelum kita bubar untuk minggu depan, kita tanya dulu pada mereka. Anak-anak, minggu depan kita belajar bola voli nih. Kira-kira anak-anak sukanya besok belajarnya di kelas apa di luar? Ada yang katakan, Pak, saya mau di luar. Nah, kamu mau di luar. Menurut kamu kalau di luar kita belajar olahraga yang menarik seperti apa? Mereka akan bersuara tuh. Pak, saya tadi ada yang bilang mau langsung main. Pak, kita mau langsung main aja Pak besok Pak. Olahraganya Pak, tidak usah harus berpasangan lagi. Boleh. Jadi kita susun perencanaan kita nanti untuk minggu depan dengan pertandingan bola volinya tadi. Itu salah satu keaktifan murid di dalam perencanaan. Terus keaktifan murid di dalam pelaksanaannya seperti apa? Dalam pelaksanaannya kita kasih salah satu passing bawah misalnya. Kita bagi kelompok misalnya A, B, C, D. Kalian berkelompok, ini Bapak ada bola satu, kalian lakukan passing bawah. Terserah kalian mau passingnya seperti apa. Mau di lapangan boleh, mau di dalam kelas boleh, mau di tempat teduh boleh, mau dimanapun boleh. Silahkan kalian lakukan passing bawah ya. Menurut kalian passing bawah latihannya itu seperti apa yang bagus seperti itu. Mereka akan berdiskusi nanti dengan kelompoknya. Oh, kita tentukan ya passing bawah kita nanti seperti ini aja. Ada yang lempar satu, ada yang bergeser satu misalnya. Atau kita langsung main aja, nanti passing bawahnya kita langsung main, boleh. Anak-anak akan terlibat di pelaksanaannya. Tugas kita apa? Kita cuma mengawasi Bapak Ibu. Artinya kita sebagai guru ini lebih enak. Yang awalnya kita cuap-cuap depan murid, enggak, kita cuma kita kasih. Hari ini anak-anak kita passing bawah, ini bolanya. Kalian pilih tempat, silakan kalian latihan passing bawah sendiri. Itu di dalam pelaksanaannya. Nah, yang terakhir bahkan dievaluasi. Anak-anak dalam pelaksanaan evaluasi itu juga harus dilibatkan. Bagaimana cara melibatkannya? Penilaian teman sejawat teman-teman. Ya, penilaian teman sejawat. Setelah dibagi kelompok, ada satu yang menilai. Mereka melakukan passing nih, satu menilai nih. Kita kasih rubrik, mereka menilai, mereka mengamati. Si Doni sama si Rijal ini kayaknya passing bawahnya yang kurang apanya? Ada di rubrik itu. Mereka akan menilai temannya sendiri. Terus juga mereka akan menilai dirinya sendiri. Jadi penilaian itu bukan hanya dari kita, dari dia menilai teman, dia menilai dirinya sendiri. Sudah termasuk evaluasi. Nah, dengan harapan peserta didik itu mampu mengembangkan potensinya secara optimal, baik secara kognitif, afektif, dan fisikomotor. Nah, dengan pembelajaran seperti itu, kita tidak hanya mengajarkan mereka bergerak, juga kita mengajarkan mereka bagaimana caranya berkolaborasi di dalam kelompok, masuk efektif, bagaimana caranya mereka untuk mengembangkan pola berpikir mereka, menganalisis, memberikan pengamatan dan lain-lain, masuk di kognitif. Jadi tidak melulu hanya fokus di gerak saja. Mungkin di pendidikan dengan kurikulum tradisional ya, kita hanya fokusnya anak-anak bergerak. Kita lihat kalau anak-anak ini sudah berkeringat semua, oh kayaknya pembelajaran kita berhasil nih. Ternyata di kurikulum Merdeka
tiga ini harus bisa kita sentuh, kognitifnya, afektif, dan psikomotornya dengan cara-cara yang seperti itu tadi. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjut. Cukup jelas ya? Kita lanjut saja. Nah, untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid di sekolah, ada muncul suatu model atau pendekatan pembelajaran namanya student center learning. Dalam bahasa Indonesianya itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa SCL ini adalah student center learning, adalah suatu model, metode atau pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar mengajarnya. Peserta didik akan mengembangkan minat, ya, ini minat. Tadi seperti Pak Sarifudin, Bu Mas Naini sudah mengembangkan mereka minatnya apa, kita dengar, kita pakai. Terus itu mengembangkan motivasinya untuk belajar. Dengan pembelajaran seperti yang kita contohkan tadi, mereka disuruh membuat pembelajaran sendiri, mereka menentukan pelatihan sendiri. Tentu olahraga yang akan kita jalankan itu tentu akan lebih menarik gitu daripada cuma kita sekedar hari ini anak kita passing, kamu 2 baris berpanjat di sini kanan, kamu berhadapan di sana, silakan passing. Seperti itu akan lebih termotivasi dan kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif dan inovatif serta bertanggung jawab terhadap proses belajar sesuai jenjangnya. Nah, dengan melibatkan suara pilihan dengan pembelajaran tadi, murid itu akan merasa pembelajaran ini adalah milik mereka sendiri yang menyusun. Jadi mereka akan termotivasi daripada hanya kita yang menentukan, ya. Itu kadang murid tidak suka dengan apa pembelajaran yang kita lakukan. Terus mereka tuh ogah-ogahan karena tidak sesuai dengan minatnya tadi. Oke, lanjut. Nah, ini ada poin-poin model pembelajaran yang berpusat pada murid tadi, student center learning. Yang pertama tadi mengutamakan minat peserta didik. Nah, minat teman-teman harus pandai untuk melihat minat supaya kita tahu minat murid itu seperti apa. Ada tadi namanya asesmen diagnosis yang disampaikan oleh Pak Kukuh tadi. Minat anak-anak itu berbeda-beda, Bapak. Di dalam satu kelas itu tidak mungkin minatnya sama. Ada yang perempuan minatnya cuma olahraga, senangnya di tempat yang teduh. Ada yang sukanya cuma di dalam kelas. Ada yang sukanya berkelompok. Ada yang sukanya bertanding. Ada yang sukanya olahraganya itu dilakukan dengan sepak bola saja semuanya. Pasti ada seperti itu minatnya. Apakah minat-minat mereka seperti itu kita abaikan? Tentu tidak. Kita bisa mendengarkan minatnya itu sebagai bahan acuan kita untuk menentukan nanti pembelajaran seperti apa yang cocok untuk mereka, seperti itu. Yang kedua, mengakui suara peserta didik. Nah, suara di sini penting. Suara ini artinya pendapat mereka itu harus kita dengarkan. Tadi Pak Sarifudin juga sudah mendekati murid yang awalnya diam gitu Pak, ya, tidak banyak aktif di dalam, didekati, diomongin, kamu maunya apa nak? Ternyata maunya dikasih uang dulu mau belajar. Ya seperti itu. Ya mau tidak mau kita dengarkan suaranya, kita punya uang yang dikasih paling 2.000 3.000 ya senang anak-anak gitu. Yang penting mereka mau belajar. Terus peserta didik juga memilih apa yang akan mereka pelajari, bagaimana mereka akan mempercepat pembelajarannya. Kita suruh mereka yang memilih sendiri, bukan memilih materinya ya Bapak Ibu. Materinya itu tetap kita yang menentukan karena kan sudah ada kompetensi-kompetensi yang mau kita capai. Cuma kita suruh mereka untuk memilih bagaimana cara mereka melakukan materi itu, biar mereka sendiri yang memilihnya. Kita hanya sebagai fasilitator melihatnya, mengevaluasi kalau ada. Dan yang terakhir itu menilai pembelajaran mereka sendiri dengan memainkan peran sebagai fasilitator kelas. Ya seperti yang saya bilang tadi, bisa menilai dengan sebagai rekan sejawat atau bahkan ada muridnya yang jago main bola misalnya, ya itu bisa dijadikan guru sebagai pemimpinnya di dalam kelas tadi itu. Mereka akan senang seperti itu kalau dilibatkan di dalam pembelajaran. Bukan hanya kita saja yang memberikan pembelajaran, tapi murid-murid yang berprestasi tadi bisa kita ajak untuk menjadi fasilitator kelas tadi. Nah, di sini ada 9 jenis pembelajaran student centered learning yang mungkin tidak asing lagi pada Bapak Ibu, ya.
Tolong dibagikan. Di sini ada. Di sini ada 9 model pembelajaran. Model pembelajaran student centered learning atau pembelajaran berpihak pada murid yang akan dibagikan kertasnya. Silakan Bapak Ibu sambil baca. Terus itu nanti kita akan sama-sama merefleksikan kira-kira dari 9 pembelajaran model pembelajaran ini apa yang pernah kita pakai di sekolah atau apa yang kira-kira bisa kita pakai atau bisa kita jalankan di sekolah itu kira-kira model yang mana. Ya, sambil Bapak Ibu menuliskan atau berpikir sejenak supaya lebih fair ya, saya akan mencoba merefleksikan yang pernah saya lakukan di sekolah dari 9 model ini. Itu saya paling suka itu problem based learning ya, itu pembelajaran memecahkan masalah secara mandiri seperti itu. Jadi saya kasih mereka satu masalah, misalnya saya pengen mereka melakukan tendangan bola melambung ya, tendangan bola melambung. Saya bagi menjadi beberapa kelompok, saya kasih bola, satu yang menendang, satu mengamati. Apabila bolanya melambung, mereka harus bisa mengamati kenapa bolanya itu bisa melambung, atau apabila tendangan temannya itu tidak melambung, mereka juga harus bisa memberikan pendapat kenapa bolanya tidak melambung, seperti itu. Jadi sambil mereka melihat temannya menendang, itu nanti mereka akan menemukan sendiri, oh ternyata Pak, bola itu bisa melambung, kita menendangnya harus di bagian bawah bola ini Pak. Kalau kita menendangnya di atas ini, bolanya bakalan melambung Pak. Itu mereka sendiri yang menemukan. Artinya pembelajaran memecahkan masalah secara mandiri ini adalah sangat relevan ya untuk pembelajaran di PJOK tadi. Ya, untuk mempersingkat waktu mungkin kita acak aja nih. Siapa tahu ada teman-teman lagi yang bisa membagikan pengalamannya di sekolah tentang pembelajarannya seperti apa. Juara ketiga, Bismillah. Oleh sudah. Kayaknya memang disetting nih, sudah mau terus nih. Jangan-jangan oleh lagi nih. Nah, ya benerin, kita sama-sama berdiskusi. Tunjukkan pesonamu, bagaimana sih pembelajaran benerin di sekolah nih? Mik, ada. Jangan poli ya. Ya, silakan Bu Neri. Terima kasih ya Bapak ya moderatornya. Untuk saya sendiri di kegiatan sekolah atau pada saat pembelajaran PJOK, memang sebenarnya dari tadi yang kayak dari penjelasan Pak Kuku yang disampaikan Pak Kuku, Pak Rifki, memang banyak sih saya yang belum bisa dan belum paham gitu kan di situ. Dan di sini pun yang dibagikan juga jenis pembelajaran ini mungkin banyak sekali yang belum saya lakukan atau terapkan juga di sekolah-sekolah, karena dengan kondisi jam berapa sudah pulang gitu, kita pun datang pagi, sekolah belum dibuka. Nah, jadi untuk penerapan yang model-model kayak gini terus terang saya sendiri ini belum sepenuhnya belum paham bagaimana juga untuk penerapannya di siswa-siswa saya ini ya, utamanya saya.
Kalau untuk penyampaian materi, awalnya saya kumpulkan lah anak-anak karena saya di sana nggak full, jadi digabung membernya kelas 1, kelas 2, muridnya juga sedikit kan, jadi digabung. Ya, jadi sebelumnya itu ya seperti biasa saya bariskan dulu, doa dulu, dan kalau untuk penyampaian materi saya sampaikan ini materi kita hari ini gitu kan. Nah nanti ada ya seperti biasa anak-anak ada yang mungkin barisnya ke sana, Bu main bola aja lah kita gitu kan. Nah, tapi saya bilang gini, bisa nanti kita main bola, tapi saya untuk yang awal ikutin ibu dulu ya, apa ini yang ibu sampaikan seperti ini. Nah nanti baru kita main bola. Jadi ya seperti itu kalau dari saya Pak. Saya sampaikan dulu ini entah itu pemanasan atau entah itu kayak atletik dia lari kecil atau apa gitu. Nanti lomba nih siapa yang duluan nih. Ya, habis itu kalau sudah semua selesai putarannya baru oke, kita main bola. Ini bolanya. Nah kalau misalkan dia nggak, kadang-kadang tuh anak-anak yang kecil, Bu malas saya capek gitu. Ya sudah, kalau capek duduk aja lah di situ, tapi jangan kemana-mana. Ke warung nggak boleh, jajan belum boleh. Nah, kayak gitu aja sih ya, kalau yang sesuai dengan kondisi saya di sana. Ya mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Neri ya. Jadi hampir sama nih dengan sekolah saya. Jadi kita belajar olahraga itu kelas 1 sampai 6 digabung gitu ya, karena muridnya memang sedikit. Teman-teman, tadi Bu Neri sudah menyampaikan tentang pembelajarannya di sekolahnya. Tadi Bu Neri ada sedikit menyampaikan bahwa anak-anak minatnya sepak bola Bu ya. Jadi Bu Neri siasati suara mereka Bu Neri terima untuk bermain sepak bola, tetapi permainan sepak bolanya dilakukan setelah pembelajaran itu selesai. Itu kira-kira berpihak pada murid apa tidak? Berpihak. Kita sudah berpusat pada murid Bu Neri. Terus tadi ada murid yang kecapean, terus Bu Neri suruh istirahat, juga berpihak berpusat pada murid. Kalau zaman dulu gimana? Kalau ada yang capek, wah capek. Kalau zaman dulu malah dipaksa anak-anak ya. Kamu situ harus tetap di barisan, harus serentak, harus apa. Itu adalah artinya dari refleksi yang Bu Neri sampaikan bahwa kita tuh sebenarnya sudah melaksanakan berpihak pada murid, tetapi kita tidak sadar dengan teori-teori yang seabrek ini, ternyata pembelajaran kita tuh sudah berpusat pada murid, sudah dari zaman dulu sudah berpusat pada murid. Sekarang tinggal kita ibaratnya tajamkan aja lagi supaya kognitifnya jalan, afektifnya bisa, dan psikomotornya juga bagus dengan cara melibatkan mereka di dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Terima kasih Bu Neri, kasih tepuk tangan dulu untuk Bu Neri. Mengenai pembahasan kita tadi, ini Pak, saya mau tanya bagaimana caranya, mungkin teman-teman bisa kasih saya solusi yang terjadi di sekolah saya ini Pak. Anak-anak di sana dominan dengan sepak bola Pak, sepak bola melulu. Adapun tadi dari Pak Rijal, Bu Neri, dia bilang oke, nanti kita main bola, kita selesaikan dulu yang ini, materi yang ini. Nah, selama proses, misalnya bola voli Pak ya, selama proses kita mau mengerjakan materi bola voli ini Pak, anak-anak itu Pak, bola voli ini selalu dijadikan sepak bola, karena memang dia sudah dari nggak mau lagi gitu lah Pak, maunya bola aja. Jadi saya pakai teknik sedikit agak keras. Apakah itu nanti bisa kita benarkan atau adakah solusi-solusi lain? Dan akhirnya Pak, saya memaksakan diri saya untuk tidak menuruti anak-anak. Apakah itu tadi sesuai dengan materi kita atau tidak? Nah, karena kenapa saya tidak turuti anak-anak Pak? Apabila saya menuruti satu kelas seperti itu akan terjadi di kelas-kelas yang lain. Pak, itu kok main bola terus. Kemarin main bola juga. Kami juga mau begitu Pak. Jadi saya tidak mau main bola Pak. Apabila hari ini voli sampai selesai pembelajaran, saya tidak kasih bola itu Pak. Bola voli aja terus. Saya paksakan kehendak saya. Apakah itu salah atau benar? Nah, mungkin itu saja dari saya Pak. Terima kasih. Banyak juga yang apa-apa. Sedikit aja nih ya Pak
siapa Pak Kahar ya, terkait dengan kemauan anak-anak ini sepertinya problemnya sama ini di semua sekolah. Anak-anak suka banget main bola Pak. Memang kita jangan ke-trigger dengan apa yang disampaikan Pak Riki, bukan hal yang negatif ya. Maksud Pak Riki tadi kita itu mengedepankan suara, kemudian pilihan dan kepemilikan anak-anak. Konteksnya itu bukan berarti kita mengikuti kok dia mau main bola berarti kita sepanjang semester ini main bola. Itu bukan itu yang dimaksud. Tadi juga sudah disampaikan Pak Riki bahwa materi itu sudah kita lah yang menentukan. Jadi pilihan-pilihan mereka, suara-suara mereka itu hanya terkait dengan materi yang memang sudah kita tetapkan. Jadi gitu. Kalau minat itu kan bisa kokurikuler, bisa juga kita masukkan dalam kegiatan ekstrakurikuler, kurang puas apa lagi sudah itu ya. Tapi terkait dengan kegiatan intrakurikuler, kita sudah ada capaian pembelajaran yang memang harus kita capai. Itulah yang harus kita lakukan dalam kegiatan intrakurikuler. Jadi kalaupun ada masukan-masukan seperti itu tadi, ya kita masukkan di kegiatan kokurikuler aja, nggak apa-apa. Tambah lagi, masih kurang, ekstrakurikuler lagi, coba kurang apa lagi. Mau main bola sampai lecet kan, silakan aja. Tapi kalau intrakurikuler, fokusnya tetap pada materi yang memang sudah kita tetapkan di awal berdasarkan capaian pembelajaran. Mungkin itu, terima kasih. Silakan Bu Norma. Ya, saya sedikit aja sih. Ya, kalau di tempat saya, Pak Riki, saya berikan semua anak-anak tuh bermain apa aja mereka minat, apa aja mereka mau gitu nah. Jadi saya perhatikan, nanti ada di situ saya perhatikan itu yang bisa. Ada salah satu olahraga itu yang bisa, yang dia senangi. Kadang anak-anak pun dia nggak mau di bagian itu sepak bola aja, nggak mau dia di bagian atletik. Ada Pak Riki. Terus bagaimana tanggapannya itu? Apa saya salah mengasihkan murid-murid seperti itu? Oh ya, ada satu lagi pembahasan dari Pak Heri Suparjan tadi. Pada saat itu kan ini masalah bagian pramuka ya Pak Heri ya. Nah saya pada saat itu nggak ada, masalahnya saya juga bagian koordinator nggak ada, bagian panitia juga nggak ada. Karena pada saat itu saya memang nggak tahu masalah itu. Jadi yang dimaksud Pak Heri Suparjan tadi itu, ini anak-anak di SD bagian saya atau di bagian apa tuh SD-nya Bapak? SD-nya Pak Eri. SD-nya. Anak buah Pak Eri. Oh iya. Iya. Terima kasih Bu Norma, Pak Kahar. Silakan, sangat luar biasa sekali ya diskusi kita pada hari ini. Terakhir tadi Pak Kahar menyampaikan ada Pak Kahar ya, jadi tips dari saya nih, saya juga punya kasus seperti itu, cuma kebalikan. Ini murid saya ini sukanya voli aja dia. Saya mau masukin sepak bola nih, voli. Jadi caranya itu Pak, minatnya itu jangan kita buang. Misalnya tadi bukannya sepak bola, jangan kita buang. Kita buat pembelajaran kita itu elemen-elemen sepak bola ada di situ. Contoh seperti ini, dia suka bola, Bapak mau memasukkan passing. Gimana caranya supaya passing ini mereka berminat? Kita bikin seperti sepak bola, penalti misalnya. Di situ ada ngasih bola. Bola voli Pak. Kita penalti ya, sekarang itu ada kiper ya, kita tidak pakai kaki, kita pakai passing misalnya seperti itu. Penalti masuk Seperti itu Pak. Jadi kita bisa kelola kelasnya itu. Tema sepak bola di dalam pembelajaran itu masih ada. Elemen-elemen sepak bola masih ada. Kita masukkan materi yang lain. Seperti anak murid saya tadi sukanya dia ini voli aja. Saya mau masukkan sepak bola. Gimana caranya? Servis Pak, saya pakai dengan kaki. Hari ini kita servis ya misalnya gitu. Cuma karena materinya menendang. Dia menendang, mereka suka voli, saya masukkan menendang itu di dalam permainan voli jadi servis. Jadi servis menendang. Juga bisa sepak bolanya netnya direndahin, main pakai bola plastik 3 kali, tek 2 tek sebelah kan. Unsur volinya masih ada, materi kita bisa masuk. Ya, seperti itu kan. Itu dari saya, pengalaman dari saya. Bu Norma tadi jadi pembelajaran berpusat pada murid ini, Bu Norma itu sifatnya terbimbing. Kita tidak bisa melepas begitu saja minat-minat mereka itu secara mereka dilepas sendiri, itu tidak bisa. Jadi mereka harus terbimbing. Artinya kalau Bu Norma mau membuat mereka itu bebas untuk berekspresi dengan materi apa, Bu Norma harus memasukkan kompetensi materinya di dalam kegiatan itu apa, harus dimasukkan itu.
dilepas sebebas-bebasnya seperti itu. Jadi akhirnya kita nanti akan dipandang sama guru-guru yang lain itu sebagai guru yang tidak profesional kalau kita cuma lepas begitu saja. Nah, mungkin itu masukan dari saya, teman-teman. Terima kasih, sangat luar biasa hari ini berdiskusinya sangat berjalan. Terus dari materi yang disampaikan Pak Koko sampai ke saya juga teman-teman mampu memberikan pendapat, memberikan masukan, sama-sama belajar, dan begitulah ya sepertinya yang ingin kita harapkan di komunitas kita ini. Kita saling mengutarakan pendapat, saling mengutarakan masalah dengan mencari solusi masalah itu tersendiri. Dan di akhir saya tutup dengan satu kata-kata yang ini ya, untuk pendidikan yang berpusat pada murid itu diusahakan di sekolah itu apapun kebijakan-kebijakan yang kita lakukan, baik itu hukuman atau apa dan lain-lain tadi itu, kebijakan di sekolah itu hendaknya selalu berpihak kepada murid seperti itu. Itulah yang dimaksud, yang diinginkan di kurikulum Merdeka. Apapun kebijakan-kebijakan itu kalau tidak berpihak kepada murid berarti tidak efektif untuk kita laksanakan di sekolah. Tetapi setiap kebijakan, keputusan yang kita buat di sekolah itu bersama dengan guru lain ada manfaatnya bagi murid, berarti itu adalah kebijakan yang bagus. Salah hilapnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk materi kita mungkin cukup Pak ya dulu ya. Untuk menganalisis CB dan TP kita lanjutkan di bulan depan ya. Ya. Nah, sama-sama Bapak Ibu ya.